Burung-burung merpati di Masjidil Haram memiliki banyak julukan seperti merpati tanah suci, merpati demam, dan merpati sunyi. Merpati dengan bentuk indah, warna unik, dan merpati dengan leher panjang ini tidak takut kepada pengunjung. Mereka mendapat julukan merpati tempat suci berkaitan dengan keyakinan akan keselamatan mereka selama berada di Mekah. Burung-burung ini telah menjadi salah satu landmark terkenal di Mekah. Ketika tidak sedang terbang di atas, para pengunjung mereka bertengger di antara sisi bangunan, mencari orang baik yang akan memberi mereka makanan. Hubungan kasih sayang di antara merpati dan pengunjung Masjidil Haram telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Sejumlah orang menelusuri dan menyimpulkan bahwa merpati di Masjidil Haram maupun Masjidil Nabawi adalah keturunan merpati di Gua Sur pada masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Merpati yang berada di tempat suci memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Jemaah haji, umrah maupun pengunjung tidak diperbolehkan untuk membunuh, mengusir, memecahkan telur-telur, ataupun menyingkirkan mereka dari sarang. Merpati tempat suci terbang dengan damai di langit sampai mereka mati di darat, tanpa ada perihal yang dapat dengan sengaja menyakiti mereka, kecuali dalam suatu kondisi di mana merpati menjadi sumber penyakit. Ada beberapa fakta unik mengenai merpati yang berada di Masjidil Haram. Yang pertama yaitu memiliki warna sangat biru, mulai dari kepala hingga leher, hitam pada ujung sayap dan ekornya, biru putih pada sisa tubuhnya, dan 2 garis hitam pada ekornya. Keunikan yang kedua adalah bahwa burung merpati tidak buang air besar di seluruh Ka'bah ataupun sekitarnya. Yang ketiga, dibangunkan 6 menara oleh Arab Saudi di atas kanopi jalan Masjidil Haram sebelah jembatan lebih dari 10 tahun yang lalu. Yang keempat, burung merpati merasa aman dan tentram di Masjidil Haram. Tidak ada undang-undang yang khusus melarang perburuannya, tetapi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi mereka. Dan keunikan yang kelima adalah mereka berkembang biak di Makkah karena terdapat larangan untuk berburu mereka di kota suci. Bagi yang sudah pergi ke tanah suci tentu tidak asik dengan merpati-merpati di sekitar Masjidil Haram, Mekah maupun Masjid Nabawi di Madinah. Jumlah burung tersebut ribuan dan hidup bebas. Sebagian percaya bahwa burung-burung tersebut merupakan keturunan peliharaan Siti Aisyah. Dari sisi fisik, merpati tidak berbeda dengan burung pada umumnya. Warnanya biru laut cenderung gelap, dan penggemar burung menyebutkan dengan warna megan. Merpati ini biasa berterbangan di tanah lapang beraspal arah pintu 21 atau pintu Raja Fat Masjid Nabawi. Juga ada di pemakaman Baqi yang berada di sebelah timur masjid. Bisa jadi merpati di kedua tempat ini adalah burung yang sama. Mereka muncul hampir bersamaan dengan aktivitas ibadah jemaah. Saat jemaah keluar dari masjid dari pintu King Fahd, merpati Aisyah, satu komando penerbangan dari atap hotel-hotel mewah dan turun ke trotoar lapangan. Mereka seolah paham bahwa jemaah akan melemparkan makanan. Benar saja, beberapa jemaah memberi biji-bijian dari beberapa anak kecil penjual makanan burung, kemudian menaburkannya ke trotoar. Karena sudah terbiasa dengan manusia, maka merpati-merpati ini tidak terlalu khawatir bakal ditangkap atau disakiti oleh jamaah. Kalau sekedar digusur atau diusir tidak masalah. Mereka akan beringsut sedikit dan jemaah tidak akan mengejar kembali. Ada keyakinan tidak boleh menyakiti hewan, apalagi di tanah suci, dan hewan tersebut dipercaya berkaitan dengan Nabi Muhammad. Bahkan kalau bisa harus menyayangi, karena itulah merpati-merpati tersebut berkembang biak. Jumlahnya di sekitar Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram nyaris tidak terhitung. Bagi jamaah umroh ataupun jamaah haji saat menginjakkan kaki di tanah suci Mekah dan Madinah, pasti akan melihat ribuan merpati liar yang mencari makan di jalanan dan pelataran Masjid Haram dan Masjid Nabawi.
Burung merpati dalam jumlah ratusan bahkan ribuan berterbangan dan berebut makanan yang sengaja diberikan oleh para jamaah. Terkadang sekelompok merpati itu sudah jinak. Banyak cerita dan riwayat tentang merpati-merpati ini. Diriwayatkan ratusan merpati ini ada hubungannya dengan sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar yang dikejar oleh kaum Quraisy. Ketika Rasulullah SAW bersembunyi di Gua Hira untuk menghindar dari pengejaran, saat itu pula pintu gua langsung tertutup sarang laba-laba dan merpati yang sedang bertelur. Kaum Quraisy terkecoh, Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa lolos dari kejaran. Sebagian penulis sejarah Arab menduga bahwa merpati yang berada di sekitar Baitullah, Makkah dan Madinah adalah keturunan sepasang merpati yang dulu pernah membangun sarangnya di depan gua tempat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy. Saat berada di tanah suci Mekah atau Madinah, jamaah umrah atau haji dilarang untuk menangkap apalagi berburu burung merpati tersebut, baik dalam ihram maupun tidak, kecuali setelah berada di luar kota Mekah ataupun bukan untuk yang sedang ihram. Ada yang menarik, merpati-merpati yang berada di sekitar Makkah memiliki ciri yang berbeda dari merpati-merpati pada umumnya. Warnanya unik dan bulunya dihiasi dengan dua garis melintang mirip pangkat seorang perwira dalam ketentaraan. Tampaknya gerombolan merpati yang jinak tersebut mengelilingi Ka'bah berputar-putar sebanyak 7 kali seolah-olah sedang tawaf. Mungkin orang menganggap hal itu hanya sebuah kebetulan belaka, tetapi kalau kita ingat kembali kepada kekuasaan Allah, maka kita akan segera menyadari bahwasanya tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Allah. Selain itu ada satu kasus lagi yang pasti lebih mencenggangkan kita. Langit Jazirah Arab terkenal dengan beragam jenis burung pemangsa seperti elang dan alap-alap. Merpati adalah mangsa empuk burung elang. Namun anehnya tak seekor burung elang pun pernah terlihat berputar-putar mengincar merpati sebagai mangsanya. Penduduk Mekah pun tidak jauh berbeda. Mereka terkenal sangat menyukai kerumunan merpati-merpati ini. Mereka tak pernah merasa terganggu dengan kehadiran merpati-merpati ini dan bahkan mereka membuat kesepakatan untuk tidak menyembelih burung-burung ini. Mereka juga membiarkan saja merpati-merpati itu masuk ke rumah-rumah mereka seolah-olah itu adalah bagian dari keluarganya. Tak jarang burung-burung itu juga ikut kebagian jatah makanan dari tuan rumah. Ribuan burung merpati berterbangan bebas di area Masjid Nabawi dan Masjidil Haram seakan ikut menyambut jutaan umat Islam dunia yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya. Merpati itu berkumpul di sekitaran Tugu Jam dinding besar di dekat penginapan. Jumlahnya puluhan bahkan ribuan. Dilarang menjadikan burung merpati di tanah suci sebagai buruan atau mengusirnya bagi orang-orang yang sedang ihram, haji atau umrah, bahkan bagi orang yang tidak sedang ihram, jika burung merpati berada di Mekah atau di Madinah. Tanah suci Mekah dan Madinah tak hanya menjadi kesukaan umat Islam untuk menunaikan ibadah baik haji maupun umrah. Tanah yang tempat tinggal Nabi Muhammad tersebut juga disukai oleh burung merpati. Hampir di beberapa tempat yang pernah disinggahi Nabi Muhammad juga disukai oleh burung merpati. Tak hanya di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, ternyata di Masjid Uhud, Kelibat lain dan Masjid Uhud, Masjid Qiblatain dan Masjid Quba, burung tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam yang datang dari seluruh dunia. Banyak para jamaah yang membeli biji-bijian lalu menaburkannya di dekat area berkumpulnya burung dara. Dengan cepat ratusan burung itu berdatangan untuk memakan biji-bijian tersebut. Menariknya, ketika suatu saat kita memberi makan dan terkejut, maka burung-burung tersebut sontak berterbangan sehingga menimbulkan bunyi kepakan sayap yang riuh. Tetapi burung tersebut akan kembali lagi ke biji-bijian tadi untuk dimakan kembali.
Burung merpati Madinah, bahkan burung merpati Mekah tidak mempunyai keistimewaan khusus atas burung merpati lainnya. Hanya saja dilarang menjadikan burung merpati di tanah suci sebagai buruan atau mengusirnya bagi orang yang sedang ihram haji atau umroh, bahkan bagi orang yang tidak sedang ihram jika burung merpati berada di Mekah atau di Madinah. Tetapi jika burung tersebut tidak berada di Tetapi jika keluar dari kedua tanah suci, maka boleh menangkapnya dan menyembelihnya bagi orang yang tidak ihram haji atau umroh. Burung merpati menjadi hiburan tersendiri bagi umat Islam yang datang dari berbagai negara. Perasaan aman dan nyaman dirasakan jemaah haji atau umroh saat berada di Mekah. Ketenangan di sana diklaim mendatangkan burung-burung merpati yang berseliweran di kawasan Masjidil Haram. Jemaah haji biasa bersinggungan dengan merpati selama beribadah. Biasanya jemaah haji memecah kerumunan burung ketika berjalan menuju Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Kicau merpati berbulu abu-abu yang bersaut-sautan seolah menyambut para jemaah haji dan umroh. Tidak terlihat ketakutan dari para merpati yang terbang ke sana kemari. Mereka bebas bergerak tanpa takut diganggu jemaah haji dan umroh. Pemandangan kerumunan merpati di sana diklaim menjadi salah satu hal yang terbaik di dunia. Para merpati tak perlu takut kelaparan. Jamaah haji dan penduduk bakal selalu menyediakan makanan dan minuman bagi merpati. Mereka berharap mendapat ridho Allah dengan berbagi kepada merpati. Sebagian jamaah mengabadikan foto bersama merpati saat berada di Mekah. Foto-foto ini lalu berseliweran di jagat media sosial. Tak jarang foto merpati di Mekah diikut sertakan dalam lomba dan pameran dunia oleh juru foto profesional.